Allah kabulkan doa-doa kita. Amin. Setiap yang punya hajat, insya Allah barokah doa maulid Allah kabulkan hajatnya. Bukan buat kita sendiri, tapi kita minta juga buat orang-orang tua kita, Amin. guru-guru kita, istri, suami, dan anak-anak kita yang mungkin malam hari ini tidak bersama kita di majlis, tapi insya Allah barokahnya akan mengalir kepada kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأسجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا. آمين يا الله. لكن حبا في سرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا. آمين يا الله. لذذنا بالمودة ها هنا نرفع عيد فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. آمين يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. آمين يا الله. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أحطانا. آمين يا الله. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا بالحقوق وطالبا أوصانا. آمين يا الله. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. آمين يا الله. ولقد فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عتبانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي ويصلوا عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن أهل بيت طيبين طاهرين بسر الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.
والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين حبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا والنور قلوبنا ومولانا محمد واشر علي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan bersama-sama duduk dalam satu majelis yang dulu Nabi memberikan gambaran tentang majelis seperti ini, majelis zikir, majelis ilmu yang ada di atas bumi itu Nabi menyebutnya sebagai taman surga. Nabi bahkan beritakan kita untuk menghampiri majelis itu, menghampiri taman surga itu, dan menikmati kenikmatan taman surga yang ada di bumi. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqud dzikr. Jika kalian melewati dan menjumpai taman surga, maka masuk, nikmati di dalamnya. Terus sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman surga ya Rasulullah? Maka saat Nabi bersabda, hilaqud dzikr, kumpulan-kumpulan orang yang sedang berzikir. Jadi tempat yang digunakan berkumpul untuk berzikir, bersolawat, mengingat Allah, mengkaji ajaran Allah. Tempat itu dulu digambarkan oleh Nabi sebagai taman surga. Sebagian ulama mengatakan jika ada orang yang duduk di taman surga dari tempat zikir, majelis zikir tadi, hadir di majelis zikir, kemudian pulang dari majelis zikir, ketemu kawannya di jalan, ditanya sama kawannya dari mana, kemudian orang itu mengatakan dari taman surga, maka tidak bohong, tidak dianggap dusta, kata para ulama, karena memang Nabi nyebutnya taman surga. Jadi umpama kalian pulang ketemu Singdi, dari mana? Taman surga. Ada taman surga dari Kalikayam. Taman surga banyak ternyata di Kalikayam ada, di Talang ada. Di mana orang kumpul, tempat itu digunakan untuk zikir, maka taman surga itu sebagai gambarannya oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita wajib bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita duduk di tempat-tempat yang mulia, taman-taman surga yang ada di atas bumi, sampai nanti Allah kuburkan kita di taman surga di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ciri-ciri orang yang akan tinggal di taman surga nanti di akhirat adalah orang yang setiap saat sering dimudahkan oleh Allah duduk di taman-taman surga di dunia. Majelis zikir, majelis ilmu, majelis haul, majelis maulid, majelis taklim, majelis sholawat, jamiahan, sering Allah mudahkan itu. Allah yang mudahkan, bukan kita yang pilih, jangan salah paham. Kalau kita milih, kalau Allah nggak izinkan nggak bisa. Jadi kalau kita mau jujur, mau tahu, kita bisa kesini ini karena Allah izinkan, karena Allah inginkan, karena Allah takdirkan, karena Allah mudahkan, karena Allah mau kasih kita kebaikan jika Allah kirim ke tempat ini, tempat yang mudah-mudahan penuh berkah, insyaallah, mudah-mudahan, sehingga bisalah kita sampai sini. Karena kalau cuma sekedar bisa dan mampu tanpa kehendak Allah, ini yang lebih dekat ini lebih banyak nggak sampai ke sini bertahun-tahun, nggak ditakdirkan. Yang jauh-jauh hadir, sekitaran sini banyak dengar, kadang-kadang tahu, ngerti, kadang lewat, nggak pernah dipilih sama Allah, nggak sampai sini. Artinya kalau Allah sudah mau memberikan satu kebaikan, enggak terkait dengan kemampuan seseorang atau dekat dan senggangnya orang, tapi Allah pilih siapapun yang dikehendaki pun fayakun. Jadi yang sehat belum tentu hadir, yang sedang kurang sehat malah hadir. Aneh kan? Begitulah takdir Allah. Yang dekat tidak hadir, yang jauh hadir terus. Yang masih kuat nggak mau ke sini, yang jalannya sudah susah ngos-ngosan sampai sini. Itulah yang
Allah pilih dengan kehendaknya dan dengan takdir dan ketentuannya, sehingga Allah bisa memilih si A dengan perbuatan baik, yang lainnya dibiarkan tidak berbuat baik. Mudah-mudahan Allah pilih kita selalu bisa berbuat baik. Allah selalu pilih kita untuk selalu mendapatkan taufik. Taufik ini adalah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya untuk berbuat baik. Kemampuan yang Allah taruh dalam hambanya untuk bisa berbuat baik, itulah taufik. Makanya Habib Umar bin Habib sering kalau sudah membahas tentang amal kebaikan, langsung dia berdoa, ya Allah bitaufik hatta nufik. Ya Allah bitaufik, ya Allah berilah kami taufik, petunjuk, kemudahan untuk bisa berbuat baik, sampai kita tahu bahwa ini adalah kebaikan yang harus dipertahankan, dijaga terus, disyukuri terus, sampai kita sadar bahwa Allah sayang sama kita, sehingga kita akan menjaga nikmat yang Allah berikan terus dengan cara mensyukurinya, dengan cara menjaga niatnya, dengan cara mengontrol hati kita dalam berbuat baik supaya jangan meleset tujuannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah bitaufiq hatta taufik. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Syukur yang masih diberi mudah sama Allah, terima kasih sama Allah, jangan lupa. Karena kalau nggak berterima kasih, nggak bersyukur, kurang syukur atau lalai terhadap apa yang Allah berikan, tidak sadar bahwa kita dimudahkan, disayang, dikasih kebaikan-kebaikan, kita kadang-kadang kurang syukur, ini ngeri. Takutnya nanti kalau nggak mau disyukuri, yang ada diambil lagi nikmatnya, nggak dikasih lagi. Na'udzubillah ya. Maka minta sama Allah mudah-mudahan jadi hamba Allah yang syukur. Amin. Setiap sholat kita disunahkan baca Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Apa riwayatnya kepada sahabat siapa? Sahabat siapa yang di ini Uhibaka? Mu'ad. Nah, Nabi ketemu sahabat Mu'ad, namanya sahabat Mu'ad bin Jabal. Nabi dekati Sayyidina Mu'ad, kemudian Nabi bersabda dengan sabdanya yang luar biasa. Ini disebut hadis silsilah awliyah bil muhabbah, ya. Hadis silsilah yang awal pertama ketemu orang, terus kemudian mengucapkan cinta karena Allah dan memberikan nasihat yang baik. Nabi jumpa Sayyidina Mu'ad, kemudian Nabi mengatakan, ya Mu'ad inni uhibbak. Ya Mu'ad, inni uhibbak. Wahai Mu'ad, aku sesungguhnya mencintai kamu. Bukti cintanya, Nabi ngasih wasiat dan nasihat kepada Mu'ad. Fala tada kulla dumurin kulla salah Allahumma inni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni wa kama qala Rasulullah. Sahabat Mu'ad didatangi Nabi, kemudian mengatakan, wahai Mu'ad, aku mencintai kamu, maka jangan tinggalkan setiap habis sholat baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ini doa yang diwasiatkan Nabi kepada orang yang dicintai sama Nabi, sahabat Mu'ad. Sebelum ngasih wasiat ini, Nabi mengatakan cinta. Beruntungnya sahabat Mu'ad dapat cinta dari Nabi Muhammad SAW. Untung banget Nabi yang cinta. Kalau Sayyidina Mu'ad cinta Nabi, wajar, harusnya kita cinta Nabi. Tapi kalau Nabi cinta sama seorang, berarti orang ini spesial. Mudah-mudahan Allah cintai kita, Nabi cintai kita. Amin Allahumma. Sehingga diajarkan setiap habis sholat jangan lupa, jangan ditinggal Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kalau jamaah banyak-banyak Allahumma inna. Kalau sendiri Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Habis sholat baca ya, Allahumma inni, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Artinya Allahumma a'inni, ya Allah berilah ma'unah, pertolongan kepada diriku. Untuk apa diberi pertolongan? Supaya apa diberi? Allahumma a'inni ala dzikrika, untuk supaya mudah selalu mengingatmu, supaya ingat zikir terus, supaya tidak berat dalam berzikir, supaya senang zikir, supaya selalu ingat Allah Subhanahu. Beri kemudahan untuk selalu mengingatmu. A'inna ala dzikrika wa syukrika, dan beri kemudahan kepada saya untuk selalu bersyukur kepadamu.
Karena syukur ini penyebab nikmat yang ada dijaga dan nikmat yang belum ada datang kepada kita. Syukur, ditambah lagi nikmatnya tambah. Dengan syukur, nikmat akan ditambah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, ya Allah, berilah bantuan, ma'unah, pertolongan kepada diriku untuk selalu bisa mengingatmu dan selalu bisa mensyukuri kepadamu, mensyukuri nikmat. Kemudian apa? Dzikrika wa syukrika wa husni, dan berilah pertolongan kepadaku untuk bisa selalu beribadah dengan baik, mengabdi dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya menjadi hamba yang baik, mengabdinya dengan baik, wa husni ibadatik, dan sebaik-baik ibadah kepadamu. Minta pertolongan disunahkan dibaca setiap habis sholat. Setiap habis, berarti sehari berapa kali? Minimal 5 kali kalau sholat fardu ya. Minimal 5 kali. Sehingga ini wasiat sahabat, wasiat Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu arda, untuk diamalkan setiap habis sholat, untuk selalu bersyukur. Makanya kita minta supaya kita sering zikir, selalu ingat Allah, selalu bisa bersyukur kepada Allah, dan menjadi orang yang beribadah dengan baik kepada Allah, mengibadahi Allah dengan benar. Baca itu setiap habis sholat. Hafal tidak? Hafal ya? Habis sholat pasti dibaca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ingat-ingat. Yang belum hafal dihafalin, terus dipraktekkan setiap habis sholat. Minimal habis sholat fardu, jangan sampai tidak. Sunnah. Kemudian habis itu baca subhanallah 33, baca apa? Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, 34-nya Allah Akbar kabir, alhamdulillah terus. Kemudian disunnahkan juga membaca ayat kursi setelah sholat. Kata Nabi, yang setiap habis sholat fardu membaca ayat kursi, maka jarak dia dengan surga cuma dibatasi oleh kematian saja. Jarak dia dengan surga cuma dibatasi oleh habis sholat. Jangan lupa baca ayat kursi. Sebentar, 1 menit. Itu tadi Allah ma'ina itu berapa detik. Itu sebentar banget. Sabar, jangan kesusu. Nafsu pengen cepat. Nafsu pengen tinggalkan. Kita paksakan. Nafsu kita tekan. Nafsu kita jangan turuti untuk lihat. Karena ini penting banget. Ini manfaatnya besar banget. Paham ya? Ini pahalanya besar, manfaatnya besar untuk kita, kebutuhan kita dunia dan akhirat, bahkan kesuksesan kita dunia akhirat. Jadi kalau kita habis sholat, jangan sampai tidak baca hal-hal yang diajarkan Nabi tadi. Allah ma'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian baca apa tadi? Subhanallah 33, ayat kursi, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Kemudian doa, bisa kita doa sebaik mungkin, kita minta hajat kepada Allah setiap sholat. Karena itu momen pas untuk memohon, momen tepat untuk minta kepada Allah setelah sholat. Paham ya? Doa lebih cepat dikabul kalau kita doanya selepas sholat, selepas ibadah, selepas sholat fardu, di situ tempatnya berdoa. Jangan sampai kita tertipu nafsu kita. Kadang-kadang kelihatan sepele, Allah ma'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, terus ayat kursi, Ustaz itu sebentar sepele kan, tapi manfaatnya besar. Manfaatnya besar. Makanya jangan sampai ditinggal. Saya nasihatkan kepada diri saya dan antum semua yang hadir, bacaan-bacaan selepas sholat itu yang tadi sunnah diajarkan Nabi kepada Sayyidina Mu'adz. Kemudian ayat kursi yang Nabi katakan, yang membaca ayat kursi setelah sholat, jarak antara dirinya dengan surga sangat dekat, maksudnya. Yang menghalangi cuma kematian saja. Kalau mati datang sudah surga maksudnya. Amin Allahumma. Amin. Jadi jangan sampai ditinggal. Selepas sholat jangan lupa ayat kursi baca. Ya toh? Serepot apapun, walaupun harus terburu-buru baca sambil jalan. Misalnya mau ketinggalan kereta, mau ketinggalan pesawat, kadang-kadang cepet-cepet ya. Atau ditunggu orang, sudah yang penting baca. Kalau bisa duduk masih dalam posisi di tempat sholat pada kiblat, afdal. Kalau terpaksa harus cepat bangun, ya tetap dibaca, jangan ditinggalkan.
ayat kursi selepas sholat. Tadi yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Mu'adz selepas sholat, karena Nabi cinta, biasanya orang yang dicinta itu yang diberi yang spesial-spesial, iya toh? Kalau kita memberi orang yang kita cintai, spesial nggak yang kita berikan? Spesial. Memberikan orang yang kita cintai, memberikan sesuatu kepada orang yang kita cintai, asal-asalan memberinya? Iya, pasti yang spesial, karena yang akan kita beri orang yang kita cintai. Iya deh? Umama. Kita cinta Habib Umar. Kita cinta, semuanya cinta insya Allah. Umar bin Hafid. Terus mau memberikan sesuatu ke Habib Umar, maka berinya yang spesial, yang kita miliki yang paling bagus. Mau apalah, ada cincin 3 yang paling mahal yang kita berikan pasti, karena mau dikasihkan Habib Umar, gitu kan? Ada barang 2, 1 bagus, 1 lumayan kurang bagus, ambil yang bagus. Nah, karena yang akan kita beri orang yang kita cintai. Dan Nabi akan memberikan kepada Sayyidina Mu'adz, dan Sayyidina Mu'adz itu dicintai Nabi sampai Nabi mengungkapkan rasa cintanya dalam ucapan dengan kalimat, ya Mu'adz inni uhibbuka, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Kemudian baru memberikan amalan yang baik kepada orang yang dicintai. Berarti ini amalan spesial, amalan sebetulnya semua dari Nabi istimewa. Ini pasti lebih istimewa lagi karena sebelum memberikan sudah ada kalimat cinta dulu yang didahulukan oleh Nabi kepada orang yang diberinya. Masya Allah. Siap kerjakan ya? Siap. Jangan lupa, jangan ditinggal. Dibiasakan jadikan bacaan-bacaan sunnah-sunnah setelah sholat itu seakan-akan wajib buat kita. Walaupun hukumnya sunnah, tapi buat kita wajib supaya jangan kita tinggalkan, supaya kita jangan sampai meremehkan. Seakan-akan harus kita kerjakan. Ini kebutuhan.